di grup yang nanti akan Bapak invite di apa namanya? Di grup ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya nih ya. Nah, tolong namanya ditaruh ya. Tadi ternyata sudah ada name tag. Tadi Bapak belum lihat ya. Namanya sudah ada, namanya cukup besar, tapi BPR-nya kecil. Jadi Bapak harus mendekat. Yang Bapak baru kenal ya ini itu Mbak Norma itu ya. Baru pertama kali ini ketemu gitu. Tapi udah langsung kenal gitu. Karena ya sering Bapak lihat di mana? Di Zoom ya. Apa namanya? Mbak Norma hadir dengan videonya ya. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Karena tadi para mentor ya, para headhunter gitu, para apa ya, pokoknya orang-orang yang mau ya, para leader gitu yang mencari ya, mencari orang-orang untuk apa ya, diangkat gitu, itu akan melihat kalau zaman sekarang itu dari tampilan apa namanya, apa tadi ya kayak Zoom ya, kayak medsosnya ya. Jadi pastikan nih Bapak belum lihat medsosnya Mbak Norma ya. Apa namanya? Nah itu kita tampilkan ya, kita tampilkan diri kita ya. Ada yang eh, masukin di LinkedIn, LinkedIn siapa? Nah LinkedIn itu udah lebih ini lagi tuh jaringan khusus apa ya profesi khusus para pemburu SDM ya. Itu ada di situ ya. Mbak Tia kalau nggak salah ada ya. Nah, ya. Bapak walaupun nggak aktif juga ada di situ ya. Jadi tampilkan di mana pun ada artinya oh nggak bayar kok, nggak bayar dipromosiin kenapa enggak gitu ya. Tampilkan gitu ya, tampilkan di apa namanya? Ya platform-platform medsos itu ya. Siapa kita, yang kita lakukan apa ya. Nah, itu nanti akan tadi apa namanya akan datang sumber-sumber yang nawari ya, yang akan bekerja sama dengan kita ya. Sebelum sampai ke leadership nih Bapak ini dulu nih visi misi ya. Jadi gunakan ya, gunakan. Kita juga akan dapat bisa pokoknya dapat banyak jaringan lah dari situ ya. Kalau kita semakin banyak jaringan ya semakin cepat sukses ya. Oke, siapa yang mau tanya? Ya, nanti banyak kok. Kan langkah demi langkah, tapi ini visi nih ya. Visi kita lihat, kita mau seperti apa, kemudian misi adalah langkahnya. Ya, langkah. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari sejak awal itu Bapak sudah memainkan ini gitu. Ya, sudah memainkan ini, sudah memainkan langkah-langkahnya, langkah-langkah kecil. Ya, berarti kan tadi langkah pertama Bapak minta berdiri. Ya, langkah kedua Bapak minta maju. Ya, nah gitu tuh, prinsipnya cuma segitu. Langkahnya tuh kecil-kecil. Jangan bayangin langkah yang besar gitu, enggak. Ya, langkahnya hanya langkah kecil tapi terus konsisten kita jalan. Ya, kalau udah langsung mikir langkah yang besar, nah makanya tadi kan banyak yang ragu-ragu. Mau tapi, tapinya ini udah panjang. Bayanginnya yang jauh-jauh. Enggak, sederhana. Ya, sederhana kalau cuma mau jadi direktur. Ya, sederhana. Beda kalau misalnya mau jadi pilot gitu, Bapak nggak tahu caranya, ya. Dan itu pasti lebih berat, ya. Kalau direktur BPN nggak berat, ya, nggak nyawa gitu, ya. Kalau jadi pilot kan nyawa, ya. Kalau mau jadi apa jenderal gitu, mungkin lebih nyawa gitu. Tapi kalau direktur BPN enggak, ya, ya. Nah ini, jadi Bapak ngambil bidang itu, ya, udah tahu persis gitu, ya. Langkahnya langkah kecil-kecil aja. Langkah kecil ya. Teman-teman sebagian besar apalagi di marketing itu sudah melakukan langkah itu. Yang bukan dari marketing siapa? Ada? Ada rumah? Oh, tapi punya cita-cita kuat. Mas Abi ini juga dulu bukan dari marketing. Ya. Apa namanya? Tapi setelah jalan gimana Mas Abi? Nah, gimana? Enjoy. Enjoy sampai saat ini. Nah, nanti tinggal langkah-langkah. Makanya kita pastikan visi kita. Ya, visi kita. Kalau Bapak lihat yang misalnya nggak enjoy itu, nah ini nanti ya, nanti masuk topik berikutnya.
Orang itu bukan meninggalkan perusahaan, tapi meninggalkan leadernya. Benci banget dia sama leadernya. Ya, jadi dia pindah ya. Ada yang pindahnya artinya masih masih satu jalur gitu ya. Masih jalur. Kan tadi dia tuh kompetensi bobotnya 40% ya. Yang udah di sini ya, apalagi udah TL ya atau belum TL, itu Bapak lihat kompetensinya sudah cukup ya. Sudah cukup. Misalnya Mas Abi itu 1 tahun, 1 tahun ya Mas Abi ya. Nih baru 1 tahun ya. Noanya berapa Mas Abi? Noanya baru 12. Udah berapa OST-nya? Udah 1 M ya. Udah 1 M. Nah ini termasuk, kalau buat Bapak termasuk ya lumayan gitu ya. Tapi kalau katanya mau sukses, ya setahun baru cuman apa namanya 100 juta gitu, oh nggak masuk kriteria Bapak itu. Ya. Balik lagi sih ke visinya tadi ya. Jadi antara nanti visi, langkah kita itu sinkron nggak? Ya. Jadi kalau di BPR, kalau Bapak bilang itu paling apa ya? Kalau dari jualan gitu, jualan paling mudah. Ketemu orang pasti butuhnya ngomongnya uang gitu. Dia kelebihan uang atau dia kurang uang, ya. Kalau kelebihan uang kita bantu dia, ya supaya uangnya aman, supaya uangnya lebih produktif daripada disimpan di rumah, yuk disimpan di tempat kita. Ya, jadi kita sebagai marketing itu lebih ke gini dulu. Manfaatnya buat orang itu apa sih gitu. Ya. Itu tadi ya, nabung itu manfaatnya gitu. Kita membantu orang supaya dia uangnya itu aman. Ya, kita bisa tawarkan tadi LPS. Ya. Kita bantu uangnya lebih produktif daripada disimpan di orang, daripada disimpan di bank umum. Lebih baik kan disimpan di kita. Hasilnya lebih. Ya, itu dari funding. Ya, itu kegiatan kita ya cuman seperti itu gitu ya. Kalau ke lending apa? Ke lending itu kita bantu orang, ya, bantu orang supaya usahanya berkembang, ya. Jadi kerjaan kita tuh membantu orang, ya, bukan maksa-maksa orang, ya, bukan kalau misalnya pilot tadi, pilot membantu juga, membantu orang pindah dari satu ke tempat lain dengan risiko yang cukup besar ya. Nah, kalau BPR enggak, ya. Seneng nggak bantu orang? Seneng ya? Nah, jadi kita bantu orang, nah ujungnya kita dibantu gitu, ya. Kita akan dapat bantu, ya. Nah, itu visi, ya. Visi mita, visi ini nih, terutama ya ke yang di dunia BPR nih teman-teman harus clear gitu. Kerjaannya adalah seperti itu. Membantu orang yang kelebihan uang, membantu orang yang punya usaha kekurangan uang, ya. Itu nyaman enggak gitu. Nah, itu pastikan dulu ya. Kalau itu nyaman, cocok masuk ke BPR. Kalau enggak, dilihat dulu. Ya, Pak saya senangnya enggak senang ya, saya senangnya ternak kambing. Ya, senangnya lebih menggembala kambing, lihat kambing lucu-lucu gitu. Saya lebih senang daripada lihat teman-teman di kantor wajahnya ruwet gitu. Lihat kambing kan saya seneng, berarti nggak cocok misinya ya. Misinya nggak cocok, jangan dipaksain. Ya, kalau dipaksain sama-sama nggak enak. Ya, lihat teman wajahnya cemberut terus gitu. Ya, yang dia pikir ya kambingnya terus gitu ya, nggak cocok ya jangan. Ya, nah tadi Pak Paulus tuh dan jelasin tuh. Ya, kalau nggak cocok ya kalau nggak cocok, kalau Bapak bilang sih ngambil aja inisiatif itu. Pak, saya nggak cocok. Gitu. Saya nggak cocok dengan misi BPR. Ya, apalagi kalau mau lebih dalam nih BPR ya. Kenapa kok misalnya Bapak lebih milih BPR daripada bank umum? Ya, ayo ada teman-teman milih. Kenapa kok nggak di bank umum? Bapak lebih milih BPR. Ya, punya nggak alasannya? Kalau Bapak punya alasannya. Alasannya kalau yang BPR itu nasabahnya adalah nasabah UMKM. Bapak lebih senang membantu UMKM daripada membantu orang yang udah pengusaha yang udah kaya raya, yang udah sukses gitu. Ya, kepuasannya beda gitu. Ya. Nah, coba kalau udah dapat seperti itu, lebih dalam lagi kita mencintai BPR.
ya. Lebih dalam lagi deh, yang saudara, kenapa kok milih saudara guru? Kenapa nggak milih BPR lain? Udah sama BPR nih ya, tapi kok milihnya saudara guru? Bapak sejak 2009 sampai di sini. Kalau Bapak melihat bahwa ya Pak Agus sangat konsisten gitu, apa yang diucapkan dan dilakukan sama ya. Jadi waktu Bapak masuk itu Bapak tanya, ya, saya masuk nih, harapan Pak Agus apa? Ya, harapan Pak Agus. Bapak sebelum masuk udah lihat dulu, lihat ya, oh BPR-nya sehat satu, terus lihat BPR-nya ada yang error, ada yang bagus gitu ya. Bapak tanya gitu, ya, kenapa sih? Gitu. Mau diapain? Ya itu mau sebesar seberapa? Bapak tanya ya, Pak, kalau aku masuk ya Pak Agus jawabnya mau diapain? Ya itulah, bikin sehat, bikin besar, bikin. Masih Bapak kejar, besarnya seberapa? Ya, menurut Bapak samar tuh, cuma sehat, besar, kuat. Besarnya apa? Kalau sehat sih jelas ya. Besarnya Pak Agus jawabnya gini. Besarnya ya menurut masing-masing aja deh. Tapi yang penting sehat. Ya. Oke, kalau gitu ya Bapak masuk waktu itu ke CMA. Bapak tanya tuh teman-teman di CMA, pengurus di CMA. Kita dikasih visi sehat, besar, kuat. Mau besar berapa? Ya. Itu direksinya jawabnya begini. Pak, kita tahun depan mau sekian. Bapak bilang 10 tahun. Bapak nggak mau kalau cuma setahun ya. 10 tahun kalian pengen jadi berapa? Ya. Setahun itu nggak terjawab. Ya, ya udah 5 tahun deh. 5 tahun mau jadi seperti apa gitu. Ya, lama tuh hampir setahun tuh masih belum. Terus Bapak tanyain ya. Selama setahun tuh hampir terus Bapak tanya, ya 5 tahun mau jadi seberapa? Terus akhirnya dijawab. Nah, visinya dijabarkan jadi besarnya itu 5.500. Ya. Jadi apa namanya? Dalam waktu 5 tahun akan menjadi 500 miliar. Ya. Mas Aan ingat nggak ya? Sering kan disebutin ya 5.500, 5.500 ya. Nah, sejak itu ya Bapak kasih langkahnya, caranya ya. Kalau mau jadi 5.500, Bapak mesti tanya, mau main nasabah kecil atau nasabah besar? Ya. Mau main besar atau main kecil? Ya. Waktu itu nggak bisa jawab juga. Ya. Kalau udah definisi UMKM, aku mainnya kan kecil-kecil. Ya. Tapi UMKM itu kan nggak kecil banget juga ada gitu ya. Kan usaha menengah kecil dan usaha menengah usaha apa? Ya, mikro menengah kecil ya. Kecil menengah ya. Nah, akhirnya nggak terjawab ya Bapak. Kira kalau bingung mau main gimana, kita main dua ya. Main kecil dan main besar ya. Kalau main kecil main besar itu jatuhnya rata-rata kalau kita pakai cara konvensional, Bapak bilang, yaitu artinya nggak pakai main teknologi, itu 1 orang 1 M aset. Ya. Wah, Pak, berarti 500 banyak ya? Ya mudah, kalau kita pakai rumus itu berarti kita harus cari 500 orang. Gampangannya begitu ya. Tapi sebetulnya nanti 300, itu belum sampai 500 kita udah bisa. Jadi naikkan nanti skillnya ya. Gimana, masih mau nggak? Jadi mulai sekarang kita tambah. Ya, waktu Bapak masuk itu masih 30-an orang, asetnya masih 30 M gitu ya. Jadi itu kan hampir sama. Mau Pak? Oke, kalau mau mulai tahun ini kita tambah banyak orang. Ya. Pak, nyari orang susah. Nyari orang susah ya. Udah, nah, caranya gimana? Udah iklan di koran, di radio, di kelurahan katanya. Gimana ditempel-tempelin gitu, dicari orang, dicari KO. Ya tadi itu Bapak aja, rubah caranya, langkahnya ini dirubah. Ya, apa namanya? Tadi masih ya, enggan. Terus Bapak bilang, ya udah langkah yang kalian lakukan tetap lakukan, tapi Bapak minta nih satu, ya. Satu adalah rubah ya, iklannya. Ya Bapak minta ada satu iklan yang dirubah, yaitu kader pimpinan. Ya, syaratnya nggak banyak-banyak. Yang kedua yang belum dilakukan adalah masuk ke kampus. Ya, masuk ke kampus, ikut job fair.
ya masuk kampus ikut job fair. Kemudian buka program magang, ya. Nah itu dilakukan ya, untuk dilakukan. Jadi sinkron nih mau besar, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi mulai job fair, mulai bikin program magang, ya. Nah dari program-program magang itu akhirnya kita dapat apa namanya tim-tim juga gitu. Dari kader pimpinan ya muncul ya beberapa. Terus Bapak ya ini harus belajar. Bapak di CMA waktu itu ngasih waktu Selasa, ya. Selasa jam 7 sampai jam 8. Kenapa kok jam 7? Ya, ya ini kalau mau istimewa kita perlu melakukan sesuatu yang istimewa, ya. Orang umumnya kan mulainya jam 8. Kalau kita mau istimewa, hal kecil aja deh, mulai jam 7. Seminggu sekali aja, ya. Jadi ini Bapak ngomong visi misi nih ya, itu langkahnya ya. Nah, itu mulai gitu. Ya teman-teman semangat, nah Bapak tambahin, ya wes tak tambahin wes. Ya, hari Sabtu sama jam 7, jam 8. Ya, itu terus Bapak lakukan sampai tahun berapa ya? Lupa Bapak sampai beberapa tahun ya, akhirnya berkembang. Ya, berkembang cukup apa namanya? Ya, jadi sekarang kalau dari sisi aset, CMA itu udah susah disusul oleh grup, ya. Ketika Bapak mulai itu kalau nggak salah posisinya nomor 3 dari sisi aset. Tapi kemudian tadi dengan SDM-nya tambah, leadership-nya ditambah ya, akhirnya jadi naik ya. Apa namanya sampai di situ berapa tahun? Bapak lupa ya tahun berapa? Pokoknya 12 tahun kalau nggak salah di CMA. Bapak diminta mulai bantu yang apa namanya Karangwaru ya. Nah, di Karangwaru prosesnya sama ya sama. Mau istimewa mau besar. Waktu itu Karangwaru melorot ya, melorot udah kalau nggak salah dari 25 itu jadi berapa ya? 13 apa 17. Ya, Bapak kaget juga tuh melorotnya kayak gini. Padahal akhirnya dulu CMA apa Karangwaru Pak? Duluan CMA ya. Dulu Karangwaru itu Bapak tanya itu minder banget sama CMA. Ya, minder. Ya, diajak main futsal bareng aja udah waduh gitu. Minder banget apalagi CMA terus makin tunggu Bapak masuk ke Karangwaru tuh mindernya minta ampun ya. Apa namanya? Ya ya ini saudara sendiri loh kita harus belajar ya. Minder banget ya. Nah, tapi terus mulai tadi Bapak kasih mulai hari Rebu. Jadi sampai sekarang itu di Karangwaru kita punya program kelas hari Rebu jam 7 sampai jam 8. Ya. Teman-teman di sini nanti kalau yang serius boleh ikut. Tapi ya itu harus serius. Ya. Karena di di CEMA itu Bapak baru sampai ngasih ilmu itu 6 buku. Kalau di Karangwaru sekarang udah 10 buku. Jadi nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya ya. Kalau Bapak ngomong leadership itu ya sampai seumur hidup nggak ada berhentinya. Karena Bapak juga terus belajar. Ya, yang pelajari, berikan. Ya. Bapak nggak nyusun buku, udah banyak buku-buku. Tinggal bagaimana cara membacanya. Ya, cara membaca, menerjemahkannya. Jadi langkah yang Bapak berikan itu langkah kecil-kecil. Ya, langkah kecil. Tapi terus jalan. Ya, jangan berhenti. Ya, CMA sekarang agak berantakan nih angkanya. Ya, karena Bapak tinggalkan kebiasaannya berhenti ya. Bapak udah nggak bisa kasih waktu lagi ke sana, Bapak kasih waktu lewat Zoom, nggak pada muncul ya. Jadi akhirnya muncul yang bawah-bawah. Sekarang angkanya berantakan. Dari sisi aset ini masih paling besar ya. Tapi ini harus ada perubahan ya untuk belajar lagi. Kalau enggak makin berantakan. Ya, sayang, eman-eman. Yang bagus-bagus malah pada keluar gitu. Ya, apa namanya? Ya ini karena berhenti belajar. Tadinya semangat, tapi terus berhenti belajar, turun. Ya, sama dengan siapa yang masih kenal Nokia, HP Nokia. Ya, mungkin beberapa ya. Itu Nokia juga munculnya dulu karena semangat belajar. Ya, tapi terus apa namanya? Berhenti belajar. Oh hilang habis musnah. Jadi kalau nggak belajar itu tantangan sekarang adalah musnah. Ya, ini Bapak nanti baru ngasih leadership dasar, tapi berikutnya nanti bukan leadership, tapi leadership. Jadi naik dari leader ke
sip ya, kita naikkan ya. Tapi leadernya harus jalan dulu, gitu ya, yang kecil-kecil. Nah ini visi misi ya, Bapak agak-agak ini bolak-balik nih visi misi ya. Terus sampai kapanpun akan Bapak tarik bolak-balik ya. Kalau kalau visi sehat besar ini itu visi yang apa namanya ya, Bapak yakin sih akan terus dipakai ya, karena sudah bagus banget ya, sudah bagus banget dan nggak ada batasnya ya. Jadi visi yang paling bagus ya melebihi usia kita gitu. Kalau dunia perbankan Bapak paling salut itu sama Citibank ya. Citibank itu kalau nggak salah udah 200 tahun ya. Pendiri-pendirinya udah lama meninggal ya, tapi terus masih sampai sekarang sih masih belajar dari situ ya. Gurunya sama nih Pak Paulus itu ya. Citibank Pak Robi Johan akhirnya mendirikan Bank Niaga ya, beliau meninggal dulu yang Bapak belajar itu dari Pak Robi Johan ya, almarhum. Sekarang penerusnya Pak Batara Sianturi ya, tuh Bapak pelajari, dia datang seminar apa dia tulisnya Bapak. Salah satunya Bapak makin mantap dari Maxwell karena Batara Sianturi juga apa namanya belajar dari Maxwell, pakai kepemimpinan ini salah satunya dari Maxwell ya. Jadi kalau Pak Batara Sianturi yang sekarang jadi apa namanya istilahnya apa ya, ya bosnya Citibank di Indonesia lah ya. Kemarin banyak yang heboh, oh Citibank hengkang dari Indonesia. Itu hanya satu unit kecilnya ya, satu unit kecil yang nggak produktif, sebelum rugi ya dijual gitu, jadi dapat untung gede ya. Banyak yang keliru ya, itu hanya secuil aja dari unitnya ya. Sama juga misalnya nanti kita salah satu atau apa kantor cabangnya ditutup gitu, atau kantor kasnya ditutup ya, itu kan hanya secuil dari keseluruhan bisnis kita ya. Jadi kalau yang memang nggak produktif nggak ini ya, kita salah satu teknologi ininya adalah tadi ya, demi visi yang besar ya. Ada pertanyaan Bapak lanjutin dulu. Oh tinggal satu. Oh, oh nih sampai ini ya tadi kapan sih ya. Jadi visi itu kapan mau kita wujudkan, kita juga harus jelas, harus ngukur ya. Visi pribadi ini untuk karir di dunia perbankan gini, paling bagus maksimal umur 30 itu sudah memimpin ya. Kan ini mau jadi direktur, Bapak panjangin dulu ya. Sebelum jadi direktur kan ini sekarang TL nih ya. Apa namanya? Itu paling bagus sih tadi maksimal umur 30 ya. Jadi kapannya? Nah, kita sinkronkan nih. Jangan nanti nggak jelas mau jadi direkturnya kapan ya. Udah lewat waktunya. Jadi ada waktu terbaik ya. Waktu terbaik menjadi direktur itu adalah usia 30, kalau Bapak bilang ya, 30 sampai 50. Ya. Yo, jadi teman-teman yang tadi oh usiaku udah ini ya apa namanya? Bukan nggak bisa, ada beberapa gitu ya yang sudah apa namanya? Di atas 50 ya. Tapi kalau di atas 50 masih menjadi direktur, kalau Bapak bilang kehilangan waktu terbaiknya menjadi komisaris. Ya, ayo milih mana? Ya. Nah, minimal nih, minimal kalau Bapak ini adalah teman-teman tuh minimal punya visi jadi komisaris. Enak banget jadi komisaris. Nggak harus tiap hari ke kantor. Ya, nggak harus tiap hari. Kalau dari aturan itu minimal 3 bulan sekali. Ya, minimal. Ya. Nah, tinggal kita mau gimana? Enak kan nggak tiap hari ke kantor? Tapi dapat penghasilan yang nggak sedikit juga gitu. Ya, kalau itu ya minimal 2 digit tadi. Ya, nggak usah datang ke kantor minimal 2 digit. Ya, kalau dari direktur nih rata-rata ya, kalau direktur, kalau yang mau cepat tadi ya minimal 2 digit. 2 digit itu berapa sih, Mas? Mulai 10 sampai 99 gitu ya.
Direktur di Indonesia yang 3 digit itu juga sudah banyak. Ayo, cukup nggak kalau dari sisi keuangan? Potensi berkarya di BPR. Ya, BPR yang besar, PE aja udah banyak yang 2 digit. Ya, apalagi direktur gitu. Jadi direktur BPR yang nggak besar udah 2 digit. Ya, dibesarin jadi 3 digit. Mau nggak? Ya, nah itu tadi pertanyaannya. Kalau aku punya uang untuk apa gitu? Nah untuk apanya itu yang bikin visi, yang bikin kita semangat. Pokoknya kalau kita punya visi kita bikin semangat itu udah bener gitu. Ya, jadi kalau dunia BPR nih apa namanya itu ada peluang waktunya ya. Nah tadi antara 30 sampai 50. Kalau kalian udah mepet dari 50, kejar komisarisnya. Ya, dapat waktu terbaiknya komisaris ya. Jadi setiap waktu memang ada yang kita apa ya? Kalau kita dibilang rugi ya rugi, tapi kalau kita apa namanya? Ya memang enjoy di situ ya nggak apa-apa ya. Nah nih, bukan di mana kita dahulu atau di mana kita sekarang. Ya, pertanyaan tadi kan Bapak saya mau menjadi direktur. Mungkin terlalu pikirannya mikir yang kemarin-kemarin, ya. Kemarin-kemarin itu, ya, nggak usah dipikirin lagi udah lewat, ya. Juga bukan di mana kita sekarang. Bukan sekarang aku masih jadi AO, nggak mungkin jadi direktur, bukan itu, ya. Yang penting kemana kita mau menuju, ya. Jadi teman-teman yang baru nih, ya. Siapa yang belum 1 tahun? Yang ya baru 1 tahun, kayaknya cuma Mas Abi. Oh siapa? Baru juga. Berapa? 1 tahun ya, baru 1 tahun ya. Nah tuh, kenapa mungkin tadi nggak maju kepikirannya, aduh aku baru 1 tahun, belum tahu ilmunya. Jangan mikirin ini nih. Yang penting bukan di mana kita dahulu atau di mana kita sekarang. Ya, yang paling lama siapa? Mas An berapa tahun? 16 tahun, nggak penting. Jadi yang 1 tahun, mau yang udah 16 tahun, nggak penting. Ya, yang penting kemana kita akan menuju. Jadi direktur, dah. Nah, semakin jelas visi kita, semakin mudah terwujud. Ya, kalau BPR saudara nih, ya itu cari direktur serius, ya kita serius. Sampai akhirnya dari dalam nggak ada, ya dari luar gitu, ya. Saking seriusnya kita cari direktur, ya. Saking seriusnya nih saya Pak Paulus tuh, ya bikin pendidikan ini demi untuk bantu teman-teman bisa jadi direktur. Ya, kalau kalian nggak serius gimana? Ya kita cari lagi, gitu ya. Karena perusahaan memang mau besar, ya. Nah ini visi pribadi sejalan nggak sama perusahaan ya. Jadi yang Pak Paulus tadi juga udah nyinggung ya. Tuh visi perusahaan mungkin lebih jauh, visi pribadi kita apa namanya belum sejauh itu, tapi asal arahnya sama. Sama-sama visi perusahaan mau ke Jakarta, visi teman-teman mau ke Cirebon, oke bisa bareng nanti Cirebon berhenti, ya. Nah, tapi kalau ini yang nggak sampai gitu, ya. Kalau ini Bapak anjurin nggak usah memaksakan diri dah, ya. Capek gitu. Aku nggak cocok sama BPR, ya. Ya jangan, ya. Nah, tapi kadang-kadang begini nih, ya. Ini bukan nggak cocok sama perusahaannya, nggak cocok sama leadernya tuh biasanya, ya. Aku mau jadi direktur tapi direkturnya menghalang-halangi terus misalnya. Ya, ya itu mungkin berputar dulu gitu. Tapi nanti masuk lagi. Ya. Nih, visi perusahaan sih udah jelas, udah clear, sehat, besar, kuat ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Jadi bagian dari leader yang paling awal dan paling penting menurut Bapak sih ini nih, visi. Ya, pastikan visi pribadi kita sinkron dengan visi perusahaan. Apapun, ya. Khusus BPR saudara, visinya adalah tadi sehat, besar, kuat. Boleh bertanya, silakan tunjuk tangan, resen. Ya, kalau enggak Bapak masuk lagi. Topik ini. Nah, ini juga secuil aja ya. Secuil karena ya tadi apa namanya?
ngomong leadership nggak ada habisnya. Ya, Bapak juga masih terus belajar. Ya. Ya, kalau per definisi itu juga banyak ya. Banyak banget definisi leadership. Kita bisa cari apa namanya. Ya, Bapak cuplikan aja sih salah satu ya. Nih, kalau menurut John C. Maxwell nih, ya guru Bapak yang sampai sekarang masih hidup ya, usianya nggak salah udah 80-an nih. Ya. Beliau kalau datang ke Indonesia itu berbulan-bulan orang sudah antri mau datang. Ya, duduknya nih di depan itu bayarnya menurut menurut bayarnya ya. Terakhir Bapak datang itu kapan ya lupa. Waktu itu beliau umur 70, kalau nggak salah 2016. 2016 kalau nggak salah. Beliau datang ke Indonesia. Apa namanya? Sebelum Bapak join di grup ini, Bapak udah berkali-kali datang ya. Nah, waktu beliau datang lagi, Bapak udah di PPR. Bapak agak godain BPR-nya ya. Aku mau ikut leadership, dibayarin nggak? Bayarin lupa gitu. Ya. Nah, yang kelas paling depan, yang duduk paling depan, waktu itu tuh 6 juta. Karena dibayarin Bapak sungkan. Tapi udah itu Bapak nyesel, ya. Nyesel apa namanya? Jadi Bapak ngambil yang kedua, ya. Nah, yang di rombongan kedua ini, yang di baris keberapa gitu ya, kelas 2 lah, ya. Itu nggak punya kesempatan untuk duduk makan sama John C. Maxwell, ya. Kesempatannya hanya foto, bukan foto John C. Maxwell, ya. Fotonya foto Maxwell itu yang sebesar orang itu dicecerin ya. Wah, Bapak nyesel, ya. Orang itu udah antri berbulan-bulan, ya, untuk bisa dapat seat ke belakang. Ya. Bapak ya agak nyeselnya, aduh kok jaluk minta kantor gitu ya. Padahal Bapak biasanya sebelumnya tuh selalu di depan gitu, ya, selalu ngambil, ya. Kalau menurut John C. Maxwell, ini teman-teman kalau mau mungkin mumpung beliau masih hidup ya, beliau sangat berdedikasi terhadap leadership. Hidupnya adalah untuk mengembangkan leadership. Ya, teman-teman banyak deh baca bukunya. Salah satu penulis yang paling produktif dengan berbagai cara dia terus mengembangkan, ya, membagikan ilmu leadershipnya, ya, membangun perusahaannya. Jadi yang dia katakan sama yang dia lakukan itu sinkron nih. Itu Bapak senangnya itu di situ. Kalau penulis-penulis lain kadang-kadang cuma ngambilin tapi dia nggak praktek gitu ya. Kalau James Maxwell ini praktek dan dia yang dipraktekkan juga dua hal, ya sosial ya bisnis gitu ya. Nah, jadi singkatnya leadership menurut John C. Maxwell adalah pengaruh. Jadi kalau kita mau meningkatkan leadership kita, itu meningkatkan pengaruh ya. Oke, pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya kalau lebih detail ini, kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Mempengaruhi orang, ya. Apa namanya? Ya seperti tadi ya, teman-teman Bapak pengaruhi untuk maju, ya. Apa namanya? Kok bisa ya dari yang cuma 2 akhirnya jadi banyak? Ada yang pengen tanya enggak? Kok bisa ya Pak? Dari yang nggak ada yang mau jadi 2 kan tadi berdiri, siapa dulu tadi, Agi apa Mas Aan dulu ya. Terus akhirnya jadi banyak tuh berapa ya, Bapak sampai lupa, tapi kan Bapak punya fotonya, nanti Bapak lihat ya. Dan itu masih belum berakhir ya, nanti mungkin masih lebih tambah lagi masuk di ini. Itu karena apa? Karena mempengaruhi, kemampuan mempengaruhi ya. Nggak bisa seketika, ada ilmunya ya, ada ilmunya, ada caranya ya. Jadi kalau yang di depan ini salah satu ilmunya adalah tadi ya, lihat wajah-wajah, lihat matanya ya. Kalau yang bersemangat itu pasti apa namanya ya apa namanya fokus gitu ya. Oke, lebih lanjut lagi. Nah ini manfaatnya, membantu meningkatkan efek seseorang dan menggerakkan tim dan organisasi ya. Jadi manfaatnya ilmu leadership tadi, kita akan meningkatkan efektivitas seseorang ya, efektivitas bersama ya. Nanti kita lihat lebih gambar. Nah ini contoh efektivitas ya. Kalau kita apa nih, oh ini terbalik nih ya. Kita mau sukses itu awalnya kan dari diri sendiri ya.
Kita tingkatkan disiplin kita tingkatkan kompetensi kita, ya. Nah, itu grafiknya ke kanan gitu, ya. Itu apa namanya? Nah, kalau kita meningkatkan leadership ini grafiknya ke atas, ya. Nah, hasilnya begini nih, kalau kita meningkatkan efektivitas diri kita sendiri, ya, kita disiplin, kita belajar, kita apa, itu sama dengan ke sana. Tapi kalau kita juga meningkatkan ilmu leadership kita merangkul orang, ya, nah efektivitasnya tuh akan bergerak ke sana. Jadi kita nih dapat yang kotak besar itu, ya. Ini salah satu contoh yang nanti kalau baca di Maxwell atau di buku-buku lain, yang salah satu yang apa, ya, luar biasa, misalnya McD, ya. Siapa yang belum pernah lihat McD? Ya, siapa yang belum pernah lihat? Siapa yang belum pernah makan? Kentangnya tuh ya, aduh. Burgernya enak banget, ya. Es krimnya, ya. Logonya semua tahu ya, McD ya. McD itu kapan sih lahir? Ya, siapa yang tahu? Kalau yang tahu dikasih hadiah sama Mas Andri. McD itu lahirnya kapan? Tahun berapa, wes? Nggak usah pakai bulan, tanggal. Ayo, tebak-tebak. Ayo, tahun berapa? Tahun ya, agak spesifik nih. Ya, tahun berapa? Siapa yang tahu? Ya, McD itu lahirnya tahun berapa? 55 ya. Habis buka Google ya. Cukup cerdas ya. Ya. Gimana? Oke, kesempatan nggak datang 2 kali ya. Tapi jawabannya kurang tepat. Ya. Jawabannya McD itu mulainya 1930. Ya. 95 itu udah mulai sukses ya, udah diambil oleh Ray Kroc ya. McD itu, nama McD itu McDonald apa gitu ya. Itu sudah tahun 1930 ya. Awalnya oleh 2 orang anak lulusan SMA kalau nggak salah. Ya, 2 anak lulusan SMA ini ya cukup cerdas, cukup semangat, ya ke kota gitu. Dia melihat peluang, artinya singkatnya ya, dia melihat peluang, oh bikin restoran yang melayani orang lebih cepat. Gimana caranya? Ya, melayani orang lebih cepat, lebih nyaman. Nah, jadi dia mengutamakan pelayanan, sama ya sama BPR ya, mengutamakan pelayanan. Yang dilakukan adalah dia buka restoran yang karyawan gini, yang apa, mobil itu nggak usah, penumpangnya nggak usah turun, ya. Begitu masuk langsung, nih ya pelayannya apa namanya, datang ke apa namanya, ke mobilnya itu, ya buka kaca, nawarin apa, sodorin itu apa namanya makanannya, ya. Dia melakukan itu dengan cepat. Ya, dia buka restoran itu, restoran cepat saji tahun 1930-an dia sudah melakukan seperti itu, ya. Wah, langsung booming nih, ya buka. Nggak sampai berapa tahun gitu, dia sudah menjadi 2 orang anak muda yang kaya raya, ya. Udah jadi punya penghasilan omsetnya yang tiap tahun itu 50.000 dolar gitu mereka bagi keuntungan, ya. Omsetnya 200.000 dolar. 50.000 dolar kalau dirupiahin berapa sekarang? Berapa Mbak Norma? 50.000 dolar. Berapa rupiah? Ini bagi keuntungannya nih. Berapa? 50.000 kali 15 apa kali 10 aja deh biar gampang. Satu apa namanya? $1 10.000 rupiah, ya. 50.000 udah berapa? 500 juta, ya. Nah, 500 apa namanya? 50.000 kali 500 juta ya, kali 10.000 ya. Nah, anak muda karena dia menemukan cara, ya, cara cepat gitu, ya. Tapi nah kalau lihat cara sukses gitu banyak orang pengen kan? Banyak orang pengen mau apa namanya ikut waralaba sama dia.
Ya ikut waralaba. Ya, dia tergoda juga nih. Jadi tahun 1930 waralaba tuh udah ada, ya. Nah, apa namanya, orang ikut, ya, apa namanya, ya jalanin ya. Tapi kalau nggak salah nggak sampai 10 tahun tuh 30, 40, itu cuman 10-an orang dan itu nggak jalan bagus gitu. Dari 10 itu juga cuma jalan beberapa. Nah, kemudian ada seseorang nih ya, dia lihat, waduh, ini peluangnya lumayan nih, ya. Tapi dia berpikirnya lebih jauh lagi. Ini, wah ini bisa nih di banyak negara tak bikin apa namanya seperti ini, ya. Orang itu adalah penyuplai penyuplai mesin pembuat es krim, ya. Nyuplai pembuat es krim ke McD tadi, ya. Nah, dia berpikirnya jauh, dia apa namanya ya dia ajak bukan gitu, diajak ngomong, dia apa namanya akhirnya masuk gitu. Tapi ya dua anak muda ini visinya nggak jauh, ya. Mungkin karena baru lulusan SMA sih ya. Makanya Mas Andi itu kan syaratnya kan minim. Karena tadi ngangkatnya ya. Jadi dua orang ini udah cukup puas gitu menjadi ya cukup kaya raya di situ gitu ya. Tapi si Rekrok, nah namanya Rekrok dia itu punya visi lebih jauh ya. Akhirnya dia apa namanya dia beli sahamnya, dia beli haknya ya untuk mengembangkan menjadi waralaba tahun 1955 tadi berapa jumlah itunya udah berapa Mas? Ya bisa dilihat tahun 1955 ya McD itu udah berapa cabang? Bisa dilihat nggak? Bapak lupa. Kalau nggak salah 200-an. Ya. Sekarang udah berapa? Sekarang udah ribuan. Ya, Bapak pernah dengar visinya adalah tiap 5 menit buka satu gerai. Tiap 5 menit di seluruh dunia. Dan sekarang waralabanya itu udah berapa M ya? Beberapa tahun lalu Bapak dengar udah 1 M. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia menggerakkan ini, ya. Ilmu leadership-nya itu dia buka, ya. Nah, itu yang namanya salah satu membuka itu namanya nanti hukum katup ya. Nah, gini. Jadi apa namanya? Semakin tinggi kepemimpinan, semakin tinggi ilmu leadership, semakin besar efektivitasnya. Ya. Jadi McD itu sering dijadikan contoh ya. Sekarang banyak nih, ya. Ada yang pernah dengar rocket chicken? Ya. Pernah makan rocket chicken nggak? Tahu ceritanya rocket chicken? Ya. Siapa yang pernah dengar? Rocket chicken itu ya, Bapak dengar sih ini. Itu tadinya hanya karyawan karyawan OB gitulah ya. OB yang kerja di aduh Bapak lupa ya, di KFC atau di mana ya. Dia perhatikan ya, dia perhatikan. Akhirnya dia boleh coba. Ya. Jadi dia punya visi besar padahal bukan orang yang besar lah ibaratnya ya. Dia perhatikan terus dia lakukan ya. Sekarang rocket chicken ada di mana-mana. Bakso Cakman, siapa yang pernah makan bakso Cakman? Di Semarang kayaknya cukup banyak lah ya. Nah kalau bakso Cakman itu Bapak ngikuti. Ya, bakso Cakman, bakso kota ya, bakso kota Cakman itu kenapa kok kota ya? Karena dia awalnya adalah mau sekolah sebetulnya. Mau sekolah di orang tuanya nggak punya uang, dia sekolah sendiri dengan waktu masih SMP itu apa namanya? Ya orang tuanya melarang karena nggak bisa biaya ya. Dia sekolah sendiri cari kayu bakar gitu. Ya untuk biaya sekolah. Lulus SMP itu jamnya. Oh, jam 2 kurang ya. Lulus SMP mau SMA di kotanya nggak ada, ya. Nah, dia punya cita-cita ke kota untuk sekolah sebetulnya, ya. Nah, itu aja dia ke kota nggak ngerti jalannya, ngikutin saudaranya ngerti, diusir balik, ya. Tapi akhirnya dia singkat sampai ke kota, ya. Ke kota bingung mau ngapain, nah dia kerja di tukang bakso, ya kerja di tukang bakso, ya untuk biaya hidupnya gitu. Tapi dari situ dia belajar, ya. Nah ini nih kuncinya adalah belajar, semangat belajar. Ya, dia belajar bikin bakso, jualan bakso. Waktu awal jualan bakso dia masih jualan pakai pikulan,
Ya, bayangin jual bakso pakai pikulan, ya. Apa namanya, jualan bakso pertama, ya tadi yang beli gali nggak mau bayar gitu ya, apa namanya, dirusak ya. Kemudian mulai, oh, pakai pikulan berat ya, pakai dorong, ya, pakai dorong, dia mikir lagi, ada orang mau beli, aku udah di sana gitu. Akhirnya dia buka warung, ya, mulai buka warung, mulai rame, ada tantangan, diisukan isu babi, ya, diisukan isu babi nggak ada yang beli, ya, tapi dia terus si kuku. Sekarang omsetnya sebulan katanya udah miliaran, ya, udah ratusan gerainya dia, Cak Man, ya, dia mau belajar, ya, dia nggak tahu sempat nerusin sekolah apa enggak, ya, tapi dia pasti ketemu dengan orang-orang, ya, tapi dalam dirinya sendiri mau belajar, ya, Cak Man, ya, itu orang yang membuka level kepemimpinan, ya, Zek ya, makin tinggi semakin kita besar, ya. Bapak juga seneng bakso nih, cuman cari orang yang mau yang mau Bapak ajak waralaba belum ketemu ya. Bapak didik orang-orang juga belum ketemu. Ternyata bikin bakso itu susahnya setengah mati. Ya. Pernah Bapak didik ngumpulin 40 orang nih. 40 orang panggil tukang bakso dari yang salah satu terkenal kan Monogiri ya. Bapak udah coba, oh enak. Bapak ajak nih. Pak, tak latih. Tak latih dari mulai buat sampai buka warung. Gua seneng banget Bapak. Ya. Warin bang. Dari 40 nih Bapak, kalian harus catat loh ya detail-detail. Sedetail-detailnya. Nanti siapa yang jadi bisa masak. Diajari mulai beli daging itu ya, kalau mau baksonya bagus, beli dagingnya itu harus daging yang baru dipotong. Ya, jangan udah masuk freezer. Baru dipotong, baru seger. Bukan daging kemarin. Harus hari ini. Ya, hari ini cuma sekian jam dari potong gitu. Ya kenalin ke tukang apa namanya yang dia bisa ngambil. Dibanti-banti. Nanti anak-anakku kalau ngambil pilihin yang bagus dia bilang, ya, yang sampai yang jadi. Dah, tak apa-apa Pak sana. Nah, berikutnya buat, ya, buat icipin rasanya enak, ya. Nah, berikutnya buka warung, ya. Nah, Bapak monitornya cuma ini, apa namanya, Bapak nggak monitor detail ya, buka warungnya, laporan berapa, jual, habis sekian mangkok gitu. Lah kok rugi ya? Ternyata apa? Ternyata nih buat bakso itu 40 orang ini gini, nggak sama, ya. Ini padahal pakai metodenya Cak Man loh, buat baksonya itu pakai tangan gitu ya, pakai tangan. Ya, ternyata ya tadi 40 orang ini nggak sama jumlah dagingnya. 1 kilo daging yang udah diaduk itu nggak sama. Wah, pantas ono sing jadinya apa namanya 100, ada yang jadinya 70, ada yang jadi 80. Padahal Bapak jualnya kan gelindingan ya. Monitornya kayak gitu, nggak sama. Udah, ini Bapak susut ya. Siapa yang rasanya nggak enak susut ya. Eh, kebanyakan wanita nih ya, tapi akhirnya yang jadi paling topnya siapa? Yang paling topnya jadi ini itu laki-laki, ya, laki-laki dan paling nggak nyatet, paling nggak nyatet ya, apa namanya, dia bisa konsisten, rasanya juga konsisten, ya. Bapak udah seneng nih ya, tapi dia punya kelemahan, kelemahannya nggak bisa ngitung, nggak bisa ngajari, ya. Bapak sampai kamu kok bisa masak gitu tuh gimana? Ya saya cuma lihat aja Pak. Ya. Jadi kalau dia suruh ngajari orang nggak bisa, ya. Waduh, jadi Bapak untuk ngajarin dia sebagai produksi sebagai ini, wah nggak bisa juga nih, ya. Tapi ya Bapak coba setahun itu jalan dia, ya, jalan bagus, ya. Wah ternyata Bapak lihat bikin bakso ya angel gitu. Dari yang 5 besar nih Bapak ambil, itu pun 4 orang ini terlalu moody, ya, terlalu moodnya apa namanya mudah berubah. Kalau moodnya berubah, rasanya berubah, jumlah gelindingannya berubah, ya. Terus Bapak mikir, apalagi ya, akhirnya Bapak beli mesin, ya, mesin gelindingan bakso supaya konsisten, ya, nggak murah kalau nggak salah 25 juta gitu, ya. Apa namanya,
mesin itu. Ya. Tapi kalau cuman 3 kilo ya pakai mesin malah jadi nggak efisien ya, habis bersihin dan lain-lain gitu. Jadi pakai mesin itu minimal kalau omsetnya di atas 10 kilo ya. Ini Bapak masih punya tuh mesinnya. Nganggur sampai saya belum ketemu orang lagi yang apa namanya bisa bisa pas ya. Jadi bakso ternyata ya susah juga gitu ya. Apa namanya? Untuk tadi untuk produksinya ya untuk konsisten. Jadi banyak banyak yang apa namanya? Bakso tuh yang tutup ya. Salah satu yang eksis yang makanya Bapak ikuti terus ya Cakman itu. Luar biasa. Ya. Nah, dia visinya jelas, mantep langkah-langkahnya. Nah, kalau Bapak belum bisa tuh ngajarin jadi bikin bakso yang sukses ya. Kalau ada yang mau, oke, join. Bapak masih punya mesinnya ya. Mesinnya yang udah agak computerized lagi mesinnya. Ya. Jadi bisa nyetak dalam waktu berapa tuh? Sekian gelindingannya jumlah sekian. Ya. Cuman minimal ya tadi kalau gue bilang ya paling nggak 10 kilo gitu. Ya. Itu cepat ya. Nah, ini balik ke apa namanya soal visi, soal apa namanya efektivitas kepemimpinan ya. Oke, jadi makin ke sana makin naik ya. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Ya. Jadi kalau memang teman-teman mau menaikkan efektivitasnya, ini belajarnya setiap hari. Dikit, dikit, dikit. Ya. Gak usah banyak-banyak lah. Ya. Dikit tapi terus. Ini Maxwell udah mengatakan nih, kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Ya. Kepemimpinan mempunyai banyak aspek ya. Jadi banyak banget nih aspeknya ya, rasa hormat, pengalaman, kekuatan emosional, disiplin, visi, momentum ya. Banyak ya. Jadi buku-buku kepemimpinan ya nggak ada habisnya ya. Nah, kita harus belajar nih tiap hari, tiap hari, tiap hari ya. Nah, yang tadi Pak apa namanya Pak Paulus bilang Bapak ngasih detail nggak bisa juga. Detailnya panjang nih kalau mau ngomong tahap ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau dalemi ya ini nih bukunya tuh ya. Satu buku sendiri tuh soal 5 level ya. Tapi ya sekilas ya nanti Bapak kasih ya apa namanya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang sudah menjadi TL itu masih di level 1, masih di level posisi ya. Level posisi itu tadi ada orang yang menunjuk ya, kamu jadi TL ya, jadi tim leader atau kamu jadi direktur. Itu juga masih level 1. Kalau dari ini ya, dari Maxwell itu ya. Jadi posisi yang diberikan itu baru level 1. Kalau baru level 1 ya efektivitasnya masih rendah ya. Oke. Nah, secepatnya harus naik nih. Kalau di BPR nih misalnya jadi direktur 1 tahun gitu ya. 1 tahun nggak cepet-cepet naik ke level 2, apa yang terjadi? Ya, ya ini Bapak bocorin sedikit aja, nanti lebih dalam ya. Nanti bisa apa namanya? Jadi Pak Paulus membocorinya lebih banyak daripada Bapak, ya. Jadi level 1 tuh gini, level 1 itu karena ditunjuk, ya. Pengikutnya belum ngikuti, ya. Pengikutnya mengikuti karena takut, oh dia bosku, ya. Tapi hatinya belum, pikirannya belum, ya. Dia masih lihat nih kompetensi kita cukup nggak, ya. Kita cuma jargoni apa? Jargoni ya tadi Pak istilahnya ya. Istilah Pak Pur tuh jargoni ya. Kalau cuma jargoni lah pasti nggak diikuti. Ya. Terus jadi level 1 tuh masih begitu. Pengikutnya mengikuti karena terpaksa. Kalau aku nggak ikut, nanti dikeluarin. Aku nggak digaji, aku nggak dinaikin gaji. Ya, ngikutnya terpaksa gitu. Ya, itu level 1. Itu nggak boleh lama-lama di situ. Kalau di BPR nih, nah ini Bapak ngomong seolah-olah kalian udah direktur ya. Udah direktur, jadi direktur, kalau di grup nih, dikasih waktu 3 tahun. Ya. Jadi kalau udah pengurus itu nanti dikontrak, ya. 3 tahun, kamu bisa jalan nggak? Kalau jalan, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, ya.
Nah, jadi harus secepatnya nih. Jadi apa namanya? Punya ilmu leadership untuk naik ke level. Jadi level 1 itu tadi bayangin ya, apa namanya? eh, Mbak Norma sekarang kan kepala cabang ya, belum setahun ya, baru Januari kepala cabang. Ya, sebelumnya apa? Di Kepatuhan, ya. Nah, sekarang jadi kepala cabang, ya. Ini baru ditunjuk, ya. Pengikutnya nih itu belum ngikuti, belum setuju kali hatinya, ya. Baru ngikuti karena disuruh gitu. Takut kalau nggak dipecat gitu, nggak dinaikin gaji, ya. Jadi kalau masih level situ gitu ya, masih di level itu, kalau kita nggak ada sebagai pemimpin nih, ya, Mbak Norma nih sekarang nih satu hari di sini ya, itu belum belum tentu ada kerja itu, ditinggal belum tentu ada kerja, ya. Wah seneng, aduh happy ya 2 hari di sini nggak diawasi sama Bu Norma, ya. Happy gitu, ya. Itu level 1, ya. Pengikut level 1 itu seperti itu, ya. Nah, biasanya ya tadi dia artinya menggunakan kekuasaan karena dudukan, ya. Yang lebih parah lagi dia menggunakan pengaruhnya tadi memakai misalnya, "Kamu nggak laksanakan tak lapor ke direktur ya?" Ya, jadi sedikit-sedikit itu ngomongnya itu yang atasnya gitu. Padahal direkturnya nggak ngomong gitu, ya, sebagai kepala cabang nih ya. Jadi dia menggunakan gitu, ya, menggunakan direktur. Kalau di direktur nih pada umumnya, ini dari Pak Agus loh. Perintah dari Pak Agus, padahal Pak Agus nggak merintahin misalnya ya. Ini perintah dari komisaris loh, ya. Jadi dia menggunakan atasnya gitu. Itu orang-orang level 1, ya. Kira-kira bahaya nggak kalau begitu? Bahaya buat dirinya sendiri, ya. Nah, orang level 1 ini kalau makin jadi ya itu secara mental ini istilahnya karakternya jelek ya. Kalau nanti dari kualitas ya. Itu yang akan terjadi pengikutnya gimana kira-kira? Ya bubar kasarannya ya. Kalau yang ekstrim nih, di grup kita juga pernah terjadi di demo. Ya, Bapak masuk 2009 tuh Bapak geleng-geleng ya. Ada yang pakai surat kaleng gitu ya, kirimin ke apa namanya, pokoknya buat fitnah, buat macem-macem lah, ya kacau gitu, ya nggak nakut-nakutin ya, tapi ini latihan gitu, cepet-cepet ya, apa namanya, jadi jangan kalian tuh nanti juga, oh nggak seneng aku buat surat kaleng, itu sama-sama pokoknya nggak bagus, ya. Ada yang ekstrim, yang Bapak masuk tuh, wah apa namanya, jadi di demo ya, di demo, nggak mau masuk bareng-bareng gitu. Ada lagi yang ekstrim lagi, kantornya dikunci, digembok. Pak Paulus pernah dengar nggak? Di kantor kita ada yang gitu tuh, kantornya digembok sama karyawannya ya. Apa namanya, jadi terjadi kekacauan ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet naik ke level 2 itu ya kekacauan lah. Yang bagus-bagus akan keluar, yang jelek juga. Ya pokoknya bikin huru hara gitu ya. Nah kalau ada seperti itu ya kita hati-hati. Oh aku level 1 sebulan nih ya. Nah kita harus naik ke level 2. Level 2 itu permission ya. Kalau itu pengikutnya sudah senang ya. Oh seneng ya aku disapa, dipuji ya, dihargai gitu. Ngomongannya halus pemimpinku, aku jadi sungkan ikut ya. Nah itu level 2 ya. Dan tiap orang ini levelnya beda-beda loh. Jadi misalnya tadi Bu Norma timnya berapa orang? Semuanya di cabang ini. 12 ya. Nah 12 orang itu penghargaan terhadap Bu Norma itu beda-beda. Jadi ada yang si A baru masuk gitu. Baru masuk ya dia melihat Bu Norma level 1 ya. Tapi kalau yang udah jalan, udah ngerti Bu Norma nih waduh nyapanya halus enak gitu. Nah itu mungkin udah level 2 ya. Tapi keseluruhannya kira-kira gimana gitu ya. Keseluruhannya banyak yang ngasih level 2 atau masih level 1 ya. Kalau banyak kan yang masih nganggapnya level 1 ya siap-siap di demo gitu. Siap-siap di demo nih ancamannya ya. Siap-siap ya pokoknya nggak suara-suara nggak enak gitu ya. Nah kita harus naik ke level 2. Level 2 itu tadi pengikut sudah merasa nyaman ya, sudah merasa nyaman. Jadi dia
Ngikut bukan lagi takut gitu, tapi sudah seneng gitu, aku nyaman di sini. Ya, aku udah nggak dapat kata-kata yang kotor. Ya, aduh bapak paling ngeri itu kalau denger apa namanya kata-kata kata-kata caciman, ya hater gitu ya, apalagi haternya muncul di medsos ya. Apa namanya? Itu berarti ya masih level 1 gitu. Kita harus naik ke level 2, nyaman. Ya. Cukup nggak di level 2? Kurang juga ya. Level 2 ini dia bisa membuat nyaman, ya, membuat nyaman banyak orang, tapi orang-orang tertentu nggak nyaman. Nggak nyamannya karena apa? Karena dia kurang bisa menghargai orang yang berprestasi. Semua dianggap sama, ya, orang level 2 nih, ya. Jadi kalau ada misalnya apa? Dia nggak berani ngasih orang yang berprestasi ini misalnya bonus gitu. Nggak berani ngasih orang ini dinaikkan jabatannya, ya. Diprotes sama yang lain, ya. Kalau orang level 2 tuh masih takut seperti itu gitu. Takut banyak protes, ya. Jadi apa yang akan terjadi? Orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berprestasi frustasi, ya. Frustasi, aku kerja keras sama dengan yang nggak kerja keras, ya. Gimana? Seneng nggak? Seneng nggak kalian gitu? Aku kerja keras nih, ya sama aja sama yang nggak kerja keras, ya. Demi menjaga kebersamaan. Nah nih ya, orang-orang level 2 itu apa namanya? Jadi setiap level ini itu bisa dilihat dari kata-katanya, ya. Pembenaran alasannya gitu, ya. Orang level 2 nih. Pembenaran kata-katanya sebenarnya begitu, demi menjaga kebersamaan, ya. Nggak berani dia ngambil keputusan yang keputusannya harus didiskusikan bersama dulu, ya. Ngambil keputusannya bersama dulu, ya. Padahal ada beberapa orang yang prestasinya bagus. Ya. Nah, kalau di level 2 kelamaan orang-orang yang berprestasi keluar. Ya, dilihat nggak di kantor yang begitu nggak? Dia bagus sih keluar. Ya. Nah, itu karena pemimpinnya masih di level 2. Ya. Jadi nggak boleh lama-lama juga, di level 1 nggak boleh lama-lama, di level 2 juga nggak boleh lama-lama ya. Harus naik ke level 3, level production, level produksi. Ya. Nah kalau di level produksi ini, orang sudah bekerja dengan penuh semangat. Nggak ditungguin dia kerja, ya. Apa namanya, di level produksi ini boleh dibilang semua stakeholder, semua orang yang berkaitan dengan pekerjaannya itu sudah akan dapat hasil yang bagus, ya. Kalau direktur nih, kita juga masih banyak nih yang belum sampai level production, ya. Jadi gini, kalau sebagai karyawan ya, dari bawah sampai pengurus, kita kan udah dibayar bulanan. Kalau pemegang saham, dapat uangnya kapan? Ya, pemegang saham itu baru dapat uang itu setahun. Kalau untung, kalau pemegang saham misalnya untungnya kecil, lah aku cuma dapat misalnya bagian itu 10 juta. Lah direkturnya aja gajinya 20 juta gitu. Ya. Sebulan, dia setahun cuma dapat 10 juta, kira-kira fair enggak? Ya. Ya. Jadi kalau level production ini semua sudah dapat merasa reward yang pantas buat dirinya maupun nantinya ya buat pemegang saham. Ya. Buat semua orang itu sudah pantas gitu. Ya. Buat nasabah deposan juga udah apa namanya? Ya apa? Dia pengen reward juga kan, pengen dapat bunga yang bagus juga, dia udah dapat bunga yang pantas. Yang kredit juga sudah seperti itu. Yang karyawan sudah seperti itu. Yang pemegang saham sudah seperti itu. Nah, ini paling ideal nih, paling aman ya kalau di level production. Ya. Jadi paling itu dikejar ke sana gitu. Ya. Kalian mau nggak jadi direktur gajinya 3 juta? Mau nggak?
Nggak ada yang mau ya. Nah, itu berarti artinya apa namanya, belum sampai level production. Kalau level production itu udah semua tuh udah merasa cukup gitu. Ya. Nah, ini sebagai pemimpin kita kalau di ini ya mari ke level production. Ya. Kalau level berikutnya apa? Naik people. Ya. Kalau di level production apakah orang-orang masih akan lari? Akan pindah orang-orang bagus? Pindah nggak? Gajinya udah cukup ya? Masih mau pindah nggak? Masih juga. Ya. Jadi level 3 ini juga apa namanya, masih orang-orang bagus masih juga akan berpotensi pindah. Karena bekerja bukan hanya uang. Ya. Bekerja akan juga karena melihat aku dikembangkan tidak. Saya bekerja di sini dapat tambahan ilmu enggak? Dapat tambahan value enggak? Ya. Nah, orang yang pemimpin yang ini nih, yang paling ini nih, ya, yang paling akan dapat loyalitas yang sangat tinggi, ya. Oke, itu ya, itu bocorannya ya, dalamnya itu nanti baca bukunya ya, baca bukunya atau nanti ikut kelasnya Bapak ya. Itu kita kalau nggak salah 10 sesi untuk bahas, seminggu sekali, diresapkan, 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 ya. Jadi banyak direktur kita yang ya cuma 1 periode gitu. Atau 2 periode atau enggak terus gitu. Karena berhenti di sini nih. Ya, berhenti dia. Orang-orang bagusnya keluar. Ya, tidak dikembangkan. Ya, tidak dikasih kesempatan untuk tumbuh. Tidak dikasih ruang. Ya. Padahal di BPR itu dikasih ruang yang seluas-luasnya. Apalagi sekarang nih mau buka cabang, oh disetujui. Ya, pemegang saham kita tuh menyetujui buka cabang. Meluangkan karir untuk kita. Ya, itu yang Bapak senang dari BPR Saudara Group ini karena tadi Pak Agus masih punya visi. Ya. Sama punya visi Bapak tuh itu adalah apa ya? Mengajari orang untuk bisa hidup gitu. Memberi ruang-ruang untuk bisa hidup, ya. Nah, ini Bapak lihat BPR sinkron nih, Saudara, ya Bapak join gitu. Tapi Bapak juga kan ada kegiatan lain, makanya Bapak ngambil porsi komisaris. Ya. Bapak belum pernah jadi direktur. Ya. Karena Bapak udah ngambil kegiatan lain dulu gitu. Ya, jadi ketika di sini, bagus jadi direktur enggak, aku mau jadi komisaris saja. Ya karena punya kegiatan yang lain ya. Wes kita sertifikat bayarin enggak Pak. Bapak udah punya visi yang lain. Yang Bapak lakukan sama kegiatannya ya. Bapak bikin kegiatan-kegiatan sosial yang untuk mengembangkan. Ya. Kamu mau seneng apa? Ya. Kamu mau sekolah seperti apa? Ya. Jadi Bapak apa namanya ngasih banyak beasiswa ya. Bahkan beasiswa yang ada yang mau sertif sama BPR-nya nggak disertifin tak kasih beasiswa. Ya. Kalau mau serius. Ya. Atau Bapak kasih pinjaman tadi tanpa bunga. Ya. Nah ini kita ada visi, ada misi ya yang harus kita apa namanya untuk bikin semangat ya. Nah ini yang Bapak lakukan ini terus nanti. Ya. Oke. Kalau yang lebih tinggi lagi tadi personalhood atau pinnacle ya itu udah ya nggak di organisasi itu tetap diikuti gitu. Tetap diikuti. Ya di Karangwaru ada sekarang dia jadi direktur tapi itu sebelum Bapak ya. Dia awalnya jadi AO ya. Direkturnya sekarang jadi komisarisnya di CMA ya. Itu kalau ketemu ya sampai teman-teman digodain ya. Si AO yang sekarang udah jadi direktur tuh di apa namanya di tempat lain kalau ketemu sama mantan direkturnya itu cium tangan gitu. Ya ya karena dikembangkan gitu. Jadi walaupun udah beda grup, udah apa tapi dikembangkan. Ini yang membuat Pak Paulus itu semangat banget jadi dosen. Ya. Murid-muridnya waduh, banyak yang luar biasa gitu. Ya. Itu pasti kebanggaan ya Pak Paulus ya. Itu buat kita mentor itu bangganya di situ.
kita buat mereka sesukses mungkin, lebih dari kita. Gitu. Ya, seperti kita ke anak kita. Ya, nah inilah para mentor itu di situ. Ya, jadi Bapak ya agak senang di grup nih ya, Pak Agus juga seperti itu, ketemu Pak Paulus juga begitu, Mas Andre, Indah ya, Pak Pur gitu. Pak Pur itu investor luar biasa, dia punya apa namanya apartemen ya, punya rumah kos, punya rumah yang banyak itu Pak Pur ya, disewa-sewain ya. Dia di sini cuma hobi aja itu ya. Dia merem aja asetnya jalan terus itu ya. Bapak pernah ngontrak rumahnya itu. Ngontrak rumahnya untuk nyekolahin anak-anak Bapak yang di sini waktu itu. Apa pasti bisnis ya? Nah, Pak ini kontrak rumah Pak Pur ya, buat anak-anak Bapak. Bapak bukain laundry di situ. Bapak buatin jualan es, ada yang apa namanya, Pak saya mau jualan es ya, oke kita ambil es dari Boyolali waktu itu, 1 cup es krim kecil ya, Bapak juga senang bisnis ya, es krim kecil tuh kalau nggak salah dulu belinya Rp900 per biji, kita jualnya 1.200 ya, itu masukin ke sekolah-sekolah, jadi Bapak ambil banyak, terus itu masukin freezer, terus si anak ini mau ya, udah kamu storein ini ke 10 sekolah ya, storein pagi nanti siang ambil, laku berapa ya, kayaknya sih untungnya kecil ya, Rp900 jual 1.200, 1.200 itu juga dibagi ke apa namanya, ke kantinnya tadi Rp100, jadi Bapak dapatnya Rp200, tapi kan kali ya, kali sehari, kalau dari 10 itu ada 2 ini yang selalu apa namanya bayarnya tuh nggak pas ya. Jadi si anak ini cuma lulusan SMA, masih ngitung-ngitungan susah. Jadi Bapak, pokoknya kamu gini, supaya cepat. Jadi kita ngedropi pakai styrofoam itu, apa namanya, jadi masih dingin kan sampai beberapa jam. Nanti ambil, dia bayar. Bapak suruh bungkus uangnya di plastik, ya. Nanti udah sampai baru dihitung gitu. Ada 2 yang selalu kurang gitu. Jadi karena nggak dihitung, jadi Bapak mau sistem cepat, nggak usah dihitung di depannya gitu. Ya, tes wae lah, tes kejujuran ya. Jadi bayarnya di plastik gitu. Jadi di plastik, tapi dikasih tanda ya itu dari apa namanya kantin yang mana. Ya, dari 10 itu ada 2 yang selalu kurang gitu. Jadi jumlah esnya sama jumlah uangnya kurang, udah kita cut, kita hentikan, nggak usah layani 8. Ya, nah itu. Jadi Bapak bikin kayak gitu tuh. Siapa yang mau berusaha, wes kepintaran mau kurang tapi mau berusaha, ya. Ya. Itu kegiatan Bapak tuh, ya. Kalau dibilang buang-buang uang, ya kan nggak selalu jadi, apalagi ngajarin anak ya. Iya, tapi kalau jadi puasnya minta ampun. Ya. Ada yang dari situ dia jadi hari ini bisa lulus S1 gitu. Sekarang Bapak buatin lagi tantang S2. S2 tapi kamu dari unit bisnisnya. Kamu kelola unit bisnis ini, tak kasih hitungannya. Ya. Ada tuh yang dari jualan lele bisa S2 kan. Ya, dari jualan lele loh. Ya, kecil tapi kan kali. Jadi nah itu Bapak pakai metode yang bisa dikalikan, yang bisa ya. Nah, ini apa namanya? Nah itu meningkatkan ya. Jadi poinnya yang tadi adalah berupaya memberikan nilai tambah kepada orang lain ya. Ini dari buku basic ya, buku basic yang selalu Bapak itu adalah buku The Magic of Thinking Big, berpikir besar. Kalau kita mau terus bertumbuh, tiap hari lakukan 3 hal nih. 1, beri nilai tambah kepada diri kita. Diri saya mau apa nih? Mau tambah 1 kata hari ini, ya tambahin. Kemudian beri nilai tambah kepada orang lain. Ya, bagikan ilmu yang kita bisa ke orang lain. Ya, Pak Paulus tuh paling kaya tuh kalau ini nih. Banyak ya muridnya. Itu memberi nilai tambah kepada orang lain. Ya, makanya energinya Pak Paulus dibanding Bapak lebih banyak. Ya, Bapak malam paling udah tidur, Pak Paulus masih ngajar. Ya, dari apa namanya dan memberi nilai tambahnya kepada dirinya, Pak Paulus kan luar biasa. Ya, Bapak cuma S1, Pak Paulus udah dokter. Ya, masih semangat. Ya, terus satu lagi memberi nilai tambah kepada lingkungan, kepada benda.
Ya, coba lakukan itu. Tiap hari, apa deh misalnya. Ya, Bapak banyak dapat bisnis karena prinsip ini. Ya, memberi nilai tambah kepada lingkungan. Saya jadiin apa lagi? Orang jual lele cuma jual, habis ternak dijual begitu aja. Ya, Bapak mengkasih nilai tambah satu lagi. Ayo kita jual frozen yang udah dibumbuin. Ayo kita jual nasi. Ayo kita jual, ditingkatin gitu. Jangan berhenti. Ya, itu prinsip memberi nilai tambah. Ya, oke. Ya, jadi beri nilai tambah tadi. Ya, kepada siapa? Diri sendiri. Ya, seperti teman-teman ini ya. Kepada orang lain. Nah, termasuk kalian ini dikirim oleh BPR-nya itu tadi ya, pemimpin kalian memilih untuk memberi nilai tambah kepada orang lain ya. Jadi memberi nilai tambah pada orang lain nggak hanya saya sendiri yang ngajar, tapi kita hadirkan pengajar. Ya, hadirkan orang yang bisa membimbing seperti itu ya. Nah, itu termasuk memberi nilai tambah kepada orang lain. Itu level 4, level 5 ya. Oke. Nah, ini John C. Maxwell nih kalau soal kepemimpinan apa namanya? Kenapa kok sih Bapak banyak ngasih rekomendasi karena sampai sekarang beliau tuh masih produktif, masih konsisten, masih meluncurkan buku-buku, video-video, seminar-seminar ya dia lakukan ya. Ini salah satu buku yang teman-teman harus miliki. Ini udah update kedua ya. Dan John C. Maxwell itu juga mengupdate bukunya. Ya, ilmunya tambah diupdate ya. Jadi nanti kalau beli yang ini yang gambarnya kayak gini nih ya. Jangan yang lain itu masih edisi belum di upgrade ya. Yang mengupgrade itu John C. Maxwell sendiri ya. Jadi beli nanti ini nih ya. Nah ini juga Bapak tiap itu ngasih waktu tuh bahas satu seminggu sekali 1 jam ya. Ini termasuk buku yang ini ya. Nih. Jadi kita mau naik efektivitas kita kan tadi kepemimpinan naik ya. Nah nih, tuh dulu nih, baca nih. Ya. Coba teman-teman baca ya. Lihat, ada yang kurang jelas? Maksudnya. Ini paling detail nih. Nggak ada buku lain yang sangat detail menjelaskan soal sebagai pemimpin itu apa sih yang harus saya tingkatin. Nah, ini. Ada yang kurang jelas? Jadi bukan sekedar semangat, tapi semangat yang tinggi. Ya. Sikap positif, disiplin. Ya. Disiplinnya seperti apa, itu di buku itu dibahas tuh. Ya. Kalau dulu yang Bapak agak bingung itu karakter sama karisma. Ya, apa sih yang dimaksud karakter di buku itu ya? Jadi yang dimaksud karakter oleh Maxwell itu adalah sesuatu yang sesuatu yang bisa kita rubah gitu. Tapi kita punya prinsip ya. Jadi bukan bukan terus ngikutin orang apa aja gitu, enggak. Kita punya karakter ya. Kalau di BPR mungkin begini, sederhananya adalah gini. Kita bisa membedakan yang benar sama yang salah. Ya. Bisa membedakan yang benar sama yang salah. Jadi misalnya gini. Kalau transaksi tidak masuk ke neraca, itu kita harus udah yakin itu salah gitu ya. Nggak pakai ditawar lagi loh, Pak ini kan transaksinya bukan transaksi yang berkaitan dengan BPR gitu misalnya. Atau dia bilang lagi, Pak ini kan buat kepentingan karyawan gitu. Misalnya jual barang bekas koran gitu misalnya. Ya. Itu mau masukin neraca, masukin kas atau di luar itu gitu. Ya. Kalau di BPR kalau menurut Bapak ya harus masuk tetap neraca. Soal nanti mau digunakan lagi untuk karyawan gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi jangan nggak dimasukin. Ya, harus masuk. Ini masih ada nih teman-teman yang melakukan seperti itu. Ya, ini kita baru aja buat satu komitmen nih ya. Kita kunci sekarang. Denda. Ya.
Benda call 1 sama 2 udah dikunci pakai sistem. Sebelumnya enggak. Dan itu menjadi ladang bermain. Ya. Sekarang udah dikunci loh. Lagi diproses sistemnya. Ya. Ya. Jadi masih ada yang anggap benda misalnya, ya ada yang nggak mungut gitu, ya ada yang nggak mungut, atau ada yang paling parah tuh mungut terus masuk kantong sendiri gitu, ya alasannya untuk kesejahteraan karyawan, ya nggak masuk transaksi, ya Bapak sampai heran loh kok direktur kok masuk, belum bisa sih membedakan seperti itu, ya atau hal lain tadi misalnya ya misalnya ekstrimnya pemegang saham, aku minta duit, ya boleh nggak minta uang BPR, boleh nggak Mbak Norma? Ya minta sih boleh, ya dikasihnya belum tentu, ya dikasihnya lihat kasusnya ya untuk apa dan caranya gimana ya. Dikasihnya lebih banyak nggak bolehnya ya, karena pemegang saham itu boleh ngambilnya hanya di dividen gitu. Tapi kalau dia ngambilnya tabungannya dia diambil sendiri ya boleh. Dia buka tabungan diambil sendiri ya, misalnya itu boleh ya. Tapi ngambil di luar aturan-aturan yang udah ada itu nggak boleh, walaupun pemegang saham, walaupun itu direkturnya. Ini juga belum lama ada juga yang tapi udah nggak di sini sih. Direktur ngambil kredit, ya pakai nama karyawannya, ya Mbak Norma nih, misalnya direkturnya, Mbak aku butuh duit, kan sebagai pengurus nggak boleh utang ya, karyawan boleh utang, ya Mbak, aku ngambil kredit pakai namamu ya, ya tuh dia nggak bisa membedakan yang benar sama yang salah, itu masalah karakter, ya itu yang masalah uang, yang bukan uang misalnya, ya sombong gitu, sombong itu juga masuk masalah karakter, ya baru belum diangkat jadi direktur atau baru jadi direktur setahun udah sombongnya minta ampun, ya di karyawan dilecehkan gitu, ya nah itu masalah karakter, ya. Ada juga masalah ini juga cukup banyak nih, ya berselingkuh dengan karyawannya sendiri. Ya hati-hati loh ya, hati-hati ya, cepat atau lambat pasti ketahuan, atau berselingkuh dengan nasabahnya, ya nah hati-hati, itu masalah karakter juga ya, di buku itu dijelasin tuh, ini loh keretakan karakter ya, kalau masih retak itu juga bisa diperbaiki, ada caranya, di buku itu disebutin ya caranya. Tapi kalau nggak menyadari, diluruskan, nah ini juga bagian nanti dari teman-teman pemimpin ini, Pak Paulus tadi bilang juga coaching ya. Kadang-kadang kita coaching itu masalah yang kayak gini nih, ya masalah seperti ini, HRD, ya Bapak tuh paling risih tuh kalau dengar, Pak itu berselingkuh. Kamu ngomong bener nggak? Ada faktanya nggak? Ya, jangan cuman isu, itu juga bahaya, ya. Kita harus punya fakta, harus punya datanya, ya. Kalau bisa sebelum terlanjur, karena gini ya, ini di BPR kita bekerja tiap hari di kantor yang sama, ya. Sering melihat, apalagi kalau yang di BPR tuh biasanya kan yang cantik-cantik ya, kayak Mbak Norma nih, Mbak siapa tuh ya, semua cantik ya. Yang cowok ganteng-ganteng ya. Nah itu kan bisa 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 bikin tertarik ya. Bener nggak? Siapa nggak tertarik dengan yang cantik ya? Nah kita juga ya emang udah kodratnya seperti itu, tapi kita harus membatasi gitu, harus tahu batasnya ya. Oke, nah itu kalau agak waduh udah berlebihan, terlalu sering ya, artinya
sebelum terlanjur lebih parah itu dipisah gitu. Ya, pindah ya. Pak Norman nih lihat ada timnya nih, waduh seneng banget nih sama si ini gitu. Ya satu kantor. Usulin pindah ke cabang lain. Usulin dipisah, ya. Bapak pertama kali masuk CMA, pertanyaan Bapak adalah apa coba? Ke direkturnya. Ya, Bapak tanya, "Kamu dicemburui oleh istrimu nggak?" Ya, siapa yang dicemburui oleh istrimu? Maksudnya di karyawan itu. Ya, di karyawatinya. Soalnya kalau di BPR di bank itu rata-rata kan cantik-cantik ya. Nah, ini kalau komunikasinya direkturnya ngaku, "Ya, Pak, apa namanya? Istri saya tuh paling cemburu sama ini." Ya, ya pasti kamu dulu terlalu banyak jalan gitu, ya. Jadi mulai sekarang jangan jalan bareng, ya. Itu kita itu tuh, itu masalah karakter juga. Ya. Kalau udah terlanjur ini parah repot, ya. Di Karangbaru juga mana di Karangbaru? Mas Joani, itu kepala cabangnya dulu, ngalami ya. Kepala cabangnya bagus, kepala cabang pertama, ya. Ini juga Bapak telat ya, artinya cabangnya jauh Bapak jarang berkunjung, ya. Teman-teman nggak laporan, ya nggak cerita, kadung kasep, ya kadung kasep. Padahal bagus banget itu kepala cabangnya, ya. Kadung kasep sering nemenin AO-nya, ya AO-nya yang putri, ya apa namanya, ya ini terjadi kedekatan yang berlebihan, ya. Istrinya cemburu, curiga, ya. Dipisahin, AO-nya marah. Jadi hubungannya udah terlalu jauh gitu, ya. Dipisahin marah, AO-nya dipindahin ke pusat. Ini kisah nyata nih, grupnya ini Mas Johan nih, kepala cabangnya Mas Johan, ya. Pindahin ke kota, ya bukan di situ. Marah, wah, ngomongnya nggak enak. Bapak bilang keluarin dah, gitu. Ya. Jadi udah nggak pantas gitu ngomong kayak gitu ke HRD-nya, ya, ke direkturnya. Keluarin. Gitu. Udah dikeluarin masih bikin teror terus, ya. Pokoknya kalau itu yang pacarnya itu nggak dikeluarin, kita akan bikin heboh gitu. Ya. Coba bayangin kayak gitu ya. Nah kita panggil nih, ya gimana kamu ya. Akhirnya dia cerita gini-gini dia, gimana sih kita udah. Jadi lemah karakternya, ya terlanjur. Oke, ada break ya. Oke ya. Nah sengkatnya sekarang keluar itu, ya. Padahal artinya kita ampuni ya si kepala cabangnya ini. Tapi dia nggak sama terornya sama ini, teror ke keluarganya gitu ya akhirnya nggak keluar. Sekarang kan jadi BPR lain. Ya, yang rugi siapa? Ya sama-sama rugi. Ya. Rugi kita cari kepala cabang yang. Ya, ya oke itu kita break dulu berapa menit? Terima kasih Pak, Oke. 15 menit. Ya, Jadi nanti ini kita lanjut sesi lagi ya. ketiga dan keempat ini masih dipandu oleh Pak Darmawan. Jadi sampai sore nanti masih dipandu Pak Darmawan. Baik, pada saat ini kita break 15 menit untuk ambil snack dan minumnya. Sambil nanti dibawa masuk bisa cerita. Yeah. Mari Pak Tri, ya kita break dulu ya, santai aja. Loh, ini tadi pagi sudah. Baru lagi Mas, ambil yang baru ya. Biar segar.